Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faiza Shihab. Kita akan membahas lanjutan dari mata kuliah manajemen resiko. Ini masih lanjutan dari risk register B. Ini lebih ke konseptual, namun akan saya gabungkan dengan tema risk register C karena ini akan lebih terarah jadinya. Di bagian video ini kita akan masuk yang namanya dengan evaluasi resiko, di mana pada bagian ini kita akan memahami konsep evaluasi resiko, tujuan evaluasi, kaidah prioritasi dengan selera resiko. Konsep resiko itu adalah menilai resiko dalam urutan prioritas resiko. Jadi kalau tadi kalian melakukan adalah baru memetakan profil. Kamu baru membuat profil resiko dan kamu petakan berdasarkan levelnya masing-masing. Begitu ya. Namun itu kan baru menaruh suatu kategori, tapi kamu belum menaruh suatu prioritas. Jadi yang mana duluan sih yang kita duluin? Gitu loh maksudnya. Inilah yang kita sebut dengan evaluasi resiko. Jadi prioritasnya itu harus diurutkan. Pada saat nanti, misalkan anak pertama itu adalah level resikonya itu adalah sedang, misalkan ini adalah anak pertama, ternyata anak kedua itu adalah rendah untuk level resikonya, maka pada saat kamu di risk register C, urutan ini akan jadi diurutkan berdasarkan prioritas. Jadi saya ulangi ya, kalau tadi di sini adalah sedang hasil akhirnya, di sini adalah misalkan rendah, lalu di sini adalah rendah, lalu di sini adalah tinggi, lalu anak yang kelima di sini adalah tinggi. Pada saat di risk register C, urutan ini harus berubah. Jadi yang urutan pertama itu tidak boleh yang anak pertama. Jadi nanti untuk yang kolom yang pertama di sini adalah untuk yang kelima. Berarti di sini nomornya adalah 5. Nomornya tetap berdasarkan anak nomor berapa ya. Kemudian tinggi, walaupun dia sama-sama tinggi, ternyata anak nomor 5 itu adalah lebih prioritas untuk resikonya dibandingkan anak yang keempat. Berarti di sini ada nomor 4. Kemudian di sini mungkin sedang. Dan salah saya. Sedang itu adalah nomor 2 dan 3. Di sini bisa 2, di sini bisa 3. Maka yang sedang itu adalah nomor 1. Sedang adalah nomor 1. Rendah ada di nomor 2 dan nomor 3. Jadi kalau kamu perhatikan sedang akan menjadi urutan yang ke sini. Jadi Excel-nya itu kamu rearrange berdasarkan prioritas dari level resiko. Oke. Jadi di sini kamu urutkan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani. Oke. Konsepnya adalah konsisten dengan konteks yang sudah ditetapkan. Jadi apa yang kamu kerjakan sebelumnya itu masih terus berkelanjutan ya. Tidak terputus ini prosesnya. Lalu pada saat kamu mengevaluasi risiko, difikirkan perlu tidaknya dilakukan analisis risiko lanjutan. Risiko mana yang perlu penanganan? Karena untuk menangani risiko akan keluar uang ya. Jadi itu difikirkan juga penanganannya seperti apa dan lebih rigid lagi seperti bagaimana. Prioritas untuk level risiko dapat didasarkan pada 1. Besarnya dampak penanganan terhadap konteks yang lebih luas, kemungkinan yang akan suatu peristiwa itu terjadi, efek kumulatif dan tingkat ketidakpastian level risiko pada tingkat keyakinan tertentu. Kalau gampangnya bahasa ini adalah yang analisis risiko di sini, hasilnya ini tadi. Hasil kamu di bagian yang ini berarti tadi ya. Jadi prioritas kan dari yang tinggi ke rendah. Ini adalah kaidah prioritas resiko. Kamu bisa melihat dari level resikonya yang sudah saya terapkan di atas tadi di beberapa menit yang lalu yang saya jelaskan. Atau kamu bisa melihat dari level dampak resiko saja. Atau kamu juga bisa melihat dari suatu proses kategori resiko. Kamu bisa melihat dari level frekuensi.
Kamu bisa melihat dari kapan terjadinya resiko ataupun subjective judgment. Jadi untuk tugas kalian kita prioritaskan aja berdasarkan level resiko ya, untuk skala prioritasnya. Itu adalah konsep yang pertama. Setelah yang kita membicarakan mengenai suatu prioritasi resiko, ada lagi yang namanya jargon yang kedua atau istilah kedua dalam manajemen resiko yang kita sebut dengan selera resiko atau risk appetite. Jadi pada saat kita memprediksi adalah di bagian ini tadi ya, memprediksi suatu level resiko. Kita memprediksi kita sebagai orang yang in charge untuk manajemen resiko memprediksi sedang. Ternyata selera resiko dari perusahaan itu dia maunya berhubungan sama, maunya dia tuh resikonya berada di sedang dan rendah aja. Jadi selera resiko ini adalah tingkat resiko yang bersedia diambil oleh suatu organisasi dalam upayanya mewujudkan tujuan atau sasaran. Jadi kalau pada saat kamu memprediksi tadi ada tinggi ada 2, kan gitu ya, tinggi ada 2, kemudian sedangnya cuma tingginya sedangnya ada 1, kemudian rendahnya ada 2. Pada saat perusahaan menetapkan selera resikonya itu adalah cuma sedang dan rendah aja, artinya yang resiko tinggi ini adalah perlu ditanggulangi segera. Jadi kalau kamu perhatikan, tugas yang kamu kerjakan tidak sepenuhnya dipraktekkan untuk apa yang sudah diterapkan di manajemen resiko suatu perusahaan ya. Karena kalau kita membicarakan selera resiko ini tentunya harus dibicarakan, dikomunikasikan kepada pihak perusahaan itu sendiri. Oke. Setelah kita mengetahui apa itu level resiko yang mungkin terjadi, kemudian kita juga tahu resiko ini dampaknya itu seperti apa. Tahap selanjutnya adalah kita melakukan pengendalian resiko atau resiko penanganan dan pengelolaan. Tindakan penanganan dan pengelolaan resiko adalah bentuk penanggulangan dari masing-masing tingkat resiko yang sudah teridentifikasi. Jadi, kalau kita membicarakan suatu pengendalian resiko, itu adalah suatu pengelolaan resiko atau resiko harus dikelola, karena pada saat organisasi gagal mengelola resiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup besar, dan ini akan berimpak pada kerugian yang akan diterima oleh perusahaan. Resiko bisa dikelola dalam berbagai cara. Yang pertama, kita bisa menerapkan penghindaran resiko atau risk avoidance. Kalau untuk cara yang paling mudah dan amannya adalah ya ini, penghindaran resiko. Jadi kita mengelola resiko dengan cara menghindari. Kalau supaya nggak kebakaran, jangan mainan api. Atau misalkan kalau kita ingin memperoleh keuntungan, kita jangan menerapkan di investasi yang cukup beresiko, contohnya saham. Untuk menghindari resiko ya berarti mungkin kita bisa investasi di investasi yang pasti naik, nggak mungkin turun. Jadi itu adalah salah satu cara untuk penghindaran resiko. Cara yang kedua ada lagi yang disebut dengan penahan resiko atau risk retention. Contohnya adalah kita mau belanja ke supermarket, kita pakai mobil misalkan. Mobil tersebut kalau kita tidak asuransikan, maka kita akan kena dampak resiko ya. Pada saat orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri resiko kecelakaannya, itu yang kita sebut dengan risk retention. Yang ketiga, kita bisa masuk ke dalam suatu diversifikasi. Diversifikasi adalah menyebar resiko.
Jadi kita investasinya bukan dalam satu saham saja, tapi investasi bisa ke saham A, B, C, ke properti, ataupun ke emas. Jadi pada saat terjadi kerugian dalam satu aset, kerugian tersebut masih bisa ditutupi oleh keuntungan dari investasi lainnya. Penanggulangan resiko selanjutnya, kamu bisa juga memilih transfer resiko. Pada saat kita tidak ingin menanggung resiko tersebut, kita bisa mengalihkan resiko ini ke orang lain. Contohnya, kita menggunakan asuransi untuk kendaraan kita. Jadi pada saat terjadi kecelakaan mobil, kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk perbaikan mobil, tapi tinggal ditanggung oleh asuransi. Yang kelima, itu adalah pengendalian resiko. Pengendalian resiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya resiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Contohnya, kita pasang alarm kebakaran. Jadi pada saat terjadi kebakaran, sudah ada alarm di dalam gedung tersebut yang akan memberitahu kita ada alarm, ada kemungkinan kebakaran di situ. Karena alarmnya itu alarm asap. Yang terakhir adalah pendanaan resiko. Pendanaan ini memiliki arti adalah kita atau perusahaan akan mendanai kerugian yang terjadi jika resiko muncul. Contohnya tadi kalau kebakaran, pada saat kita terjadi kebakaran, suatu perusahaan terjadi kebakaran, apakah iya ditanggung semuanya oleh asuransi? Sisanya yang tidak ditanggung itu adalah dilakukan pendanaan resiko. Berarti kan perusahaan harus liquid ya, harus memiliki dana yang besar untuk hal ini. Nah, pada saat kalian menerapkan suatu pengelolaan resiko ini, nomor 1 sampai 6, inilah yang akan kalian masukkan dalam risk register C. Jadi di pengelolaan resiko di sini kalian pikirkan satu-satu. Jadi kalau tadi kan di sini ada tingkat prioritas ya. Tingkat prioritas itu yang sudah tinggi, sedang, rendah, lalu diurutkan dari yang tinggi ke yang rendah, yang tadi di awal. Tingkat pengenangan resiko di sini nanti minimal ada 3. Sebentar lagi kita akan kembali lagi ke Excel. Pengelolaan resiko di sini kamu memilih minimal 1 dari masing-masing resiko kalian. Pengelolaan resiko itu yang mana? Adalah bagian yang slide 45 ini. Yang bagian ini. Minimal 1. Oke, kita akan masuk ke Excel ya, biar lebih gampang untuk memahaminya. Untuk proses evaluasi dan penanganan itu ada di kolom warna ungu. Jadi sebenarnya proses evaluasi dan penanganan resiko itu juga berisian antara analisis dengan penanganan resikonya. Jadi kalau kita lihat di sini, tingkat prioritas adalah yang pertama adalah tinggi. Lalu tindakan penanganan resiko yang mana? Yang ini tadi yang awal, daya serap perusahaan tidak cepat diterima industri. Ini masih anak yang pertama ya. Lalu tindakan penanganan resikonya seperti apa? Oh, bisa menciptakan ciri khas universitas. Yang kedua, bisa mendirikan pusat studi yang menangani sertifikasi kompetensi industri. Atau yang ketiga, mengadakan aktivitas ujian masuk perguruan tinggi untuk mendata siswa-siswa sehingga data-data tersebut bisa menjadi suatu basis untuk mempromosikan kampus. Karena kalau impactnya di sini adalah rendahnya minat mahasiswa baru, ini kan di sini kamu ada menulis konsekuensi resiko rendahnya minat mahasiswa baru, berarti yang mendaftar dikit dong ya. Pada saat yang mendaftar yang dikit, tindakan penanganan resikonya apa? Oh, berarti bisa membuat database anak-anak SMA sehingga kami bisa memudahkan memberikan flyer, memberikan informasi tentang kampus. Jadi, antara konsekuensi resiko dengan tingkat penanganan resiko, itu kamu harus memberikan solusi dari tiap konsekuensi yang kamu sudah berikan. Dari satu konsekuensi, contohnya rendahnya minat baru yang mendaftar, itu bisa minimal 1 alasannya atau 1 penanganan resikonya, 1 solusinya. Seperti itu.
Lalu pada saat di tabel pengeluaran resiko, kamu masuk dalam kategori mana nih? Jadi di sini sudah ada keterangannya, modul halaman 112 113, di mana di situ ada konsep mengenai pengeluaran resiko lebih jelas. Di sini untuk contohnya adalah pengendalian resiko. Jadi dalam pengelolaan resiko yang sudah ditangani atau rencana akan ditangani oleh institusi, pengeluaran resiko tersebut masuk dalam kategori pengendalian resiko. Lalu di sini untuk selera resiko bagaimana? Selera resiko bisa kamu lihat di slide yang akan datang. Di slide ini resiko di bagian yang terakhir. Dan pembahasannya bisa kamu baca di modul. Di sini ya, selera resiko ya, kategorinya ada 3. Selebihnya maksudnya seperti apa, nanti kamu bisa lihat dalam modul ataupun kamu tanyakan pada saat kita Zoom di kelas. Baik, itu adalah sekilas dari mata kuliah manajemen resiko ini, dan itu sudah termasuk penjelasan semua tugas kalian dari risk register A, risk register B dengan risk register C. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.